anjing pakai itu sarung aing pakai ieu pakai suku sarung naon eta anduk urang bagu anjing kayak gue deh. Harusnya mau ketinggalan. Sampai itu semula. Welcome back my YouTube channel guys. Kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelum kalian nonton YouTube yang satu ini, video yang satu ini, kalian harus subscribe dulu, comment, like, and share ya untuk mensupport channel YouTube saya supaya saya makin semangat bikin konten yang menarik yang bisa kalian tonton. Today saya di sini bersama anti saya, bersama baby saya di sini. Ini adiknya mama saya. Di sini kita mau sharing pengalaman kita. Nanti kan ngomong. Pengen ikutan kita dari dulu. Mendepan di handap. Ini mah nyarita zaman orang. Ya udah nimbrung. Iya tadi mumu atunya. Udah anjing. Yuk. Pengalaman saya sama bibi saya yang dulu kita yang lagi masih komplit. Iya. Orang tua kita pada masih pada ada sebelum meninggal gitu. Jadi ceritanya gini. Ini tuh adiknya nyokap saya guys. Dan sebelum gede gini, gimana sih anjing? Asbaknya tuh sekalian adiknya. Ngarah ke ieu. Guys, jadi kita mau sharing pengalaman dulu zaman lagi susah banget. Karena kita terlahir dari keluarga yang sederhana, keluarga yang tidak punya apa-apa, bukan terlahir dari keluarga golongan orang kaya, tapi dinikmati, disyukuri. Bega ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan dengan saya. Nah, Bega punya pengalaman masa kecil nggak sama Agan yang nggak bisa dilupain gitu? Banyak sih. Yang paling nggak bisa dilupain selalu. Dia kecilnya dulu. Thank you. Apa sih nyebelin sih orangnya, cuman nyebelin apa masih sayang. Udah jelong dari kecil ya kan? Oh ya. Enggak lah. Kita kan berjauhan rumahnya. Jadi kita tuh kalau kumpul-kumpul hari-hari libur, mungkin hari-hari enggak, kalau zaman dulu tuh kita masih serumah. Emang diam di rumahnya dia. Jadi soalnya kan diurusnya sama nenek. kakak lah. Cuman ya mamah aku. Enggak, ya, tapi stay di rumah nenek saya tuh mamahnya Bega. Kan aku anak paling bungsu ya di antara 9 bersaudara. Nah, dan sama yang bibi yang lainnya saya lebih dekat sama Bega because karena yang bisa sharing gitu, bisa welcome gitu. Jadi kalau cerita-cerita itu enak gitu ya, which is jadi saya tuh lebih dekat sama bibi yang satu ini. Walaupun dulu sih dibilang akrab enggak, kita selalu berantem keluarga. Gimana sih berantem tapi kita dulu yuk masih kecil, bukan kecil. berarti berantem beneran. Berarti ya, kalau berantem itu pasti adalah ya kayak gitu. Nah, pengalaman aku sama Bega zaman dulu tuh ketika saya masih kecil, dia tuh lagi masa pubernya kali ya dulu. Beda tapi nggak sampai sekarang ini. Dulu kan beda. Masih masa puber gitu. Saya tuh pengen ikut ketika dia mau ketemu sama cowok sama lain pacaran. Saya tuh selalu pengen ikut dia gitu. Walaupun saya tuh sering dibodohi. Kadang kalau temen aku ya pada ngajak main, intinya mau ngerjain PR lah, inilah, bukan, kita malah main-main. Dia suka pengen ikut, cuman kita nggak dibawa sih. Sembunyi dulu di mana lah. Gitu, pengalaman yang nggak bisa dilupakan itu sih. Dan masih banyak kalau diceritain sekarang sih bisa singkatnya saja singkat kita.
Kira pengalaman serunya aja kita sharing. Dan banyak yang nanya juga kan, kenapa sih Gan di sosial media nggak pernah posting sama keluarga atau sama keluarga orang tua, bahkan kan ada yang nanya, bukannya saya malu punya keluarga yang saya punya gitu. Tapi emang bukan tipe saya untuk mengumbar atau mempublish keluarga saya gitu. Tapi keluarga saya sama keluarga ini apa namanya? Tidak ada masalah. Buat apa gitu di publish gitu. Dan kan orang tua saya itu kerja dua-duanya, dan dari kecil saya tuh tinggal bersama nenek. Nah, nenek itu orang tuanya BEGA kan. Jadi saya tuh kayak adik kakak sih ya, bukan lebih keponakan sama. Kalau yuk kita main-main jauh-jauh ya ke kota lah intinya. Disangkanya kita bukan bibi sama keponakan. Jadi disangka pacaran gitulah. Mungkin karena gitu. kita terlalu dekat ya. Itu. Nah, pengalaman kita sharing ketika zaman dulu ya, kita flashback nostalgia zaman dulu. Sebenarnya aku tuh orangnya tuh nggak ada kata gengsi. Mungkin kalian berpikiran lihat di sosial media saya tuh gengsi dan lain-lain. Padahal enggak. Dulu saya pribadi pernah jualan tumis. Ya lauk pauk gitulah, lauk pauk. Udah jengkol. Tumis banget anjing bahasanya. Enggak apa-apa kan kita Sunda ya. Ember. Sebenarnya emang ke Sunda, cuman kalau bahasa Sundanya kalau kita lemesnya kurang tahu. Ada takutnya kasar gitu. Iya. Soalnya yang tahu kan orang tua gitu. Jualan lauk pauk keliling kampung. EBG pernah emang? Iya pernah. Semenjak aku punya anak baru satu. Kan nikah. Gini ya. loh. Ini nikah apa enggak, rumah dijual dulu ya kita tadi. Yang di bawah bukannya di atas kita. Semenjak mamah aku udah nggak ada. Nah, pengalaman aku tuh jualan lauk pauk keliling kampung pada saat itu. Pulang sekolah pagi SD ya, SD kalau nggak salah kelas 6 kelas 5 SD, kan sekolah pagi nih, pulang jam 12. Orang lain tuh pada main. Percaya nggak sih, saya tuh jualan temen nasi lauk pauk sama es melon, es buah-buahan kayak gitulah keliling kampung. Pengalaman yang sampai sekarang nggak bisa lupa tuh, aku pernah jualan lauk pauk yang punya nenek itu, bantu nenek. Dan itu tuh pas hari itu aku tuh nggak ada yang beli sama sekali, dan sebenarnya ditegang gitu. Aku tuh malah nangis. Kenapa nangis? Karena aku jualan terus nggak ada yang beli. Sakit hati dong. Sakit hatinya kenapa? Kan nenek di rumah mungkin ngarepin dapat uang, dagangannya habis, ini nggak habis. Cuman kita bukan kurang apanya, itu cuman kesel aja. Jadi buka-buka lah. Emang buka warung sih mama jualan. Karena balik lagi ya, kita tuh bukan keluarga orang kaya, kita tuh keluarga sederhana. Kita kayak banyak keluarga. Jadi kita keluarga besar. Nggak mungkin dan orang lain lebih dari kita lah. Pengalaman itu sampai saya di apa ya, maksudnya di kita yang dulu anak-anak orang tua kita lah intinya, sampai bisa hidup sampai sekarang menyendiri dan berdiri di atas kaki kita sendiri lah. Ada sampai hari yang nggak mimpi buruk terjadi gitu, yang hal yang saya takuti terjadi ketika nenek saya itu dipanggil ya. Kenapa aku tuh sangat sayang banget sama nenek kakek saya, ngerasa ke orang tua, ngerasa ke ayah sama ibu. Kenapa? Karena dari kecil, dari bayi saya udah sama mereka, karena orang tua saya tuh sibuk kerja, jadi saya diurusin sama mereka, jadi otomatis ngerasa kayak ke orang tua aja gitu. Jadi pas kejadian hal yang saya takuti itu, saya waktu sekolah, hari itu terjadi yang saya takuti. Saya lagi masuk ke SMK kelas 1, masih ingat. Mama dikabarin, padahal itu umur anak aku yang kedua 3 bulan Mama hilang tuh. Ketika aku lagi sekolah kelas 1 SMK dulu 2013 kalau nggak salah. Padahal kan kejadian meninggalnya hari Selasa, hari Senin masih bareng ke pasar, karena kan
emang ngewarung nggak- ya. apa Emang nggak sakit, Heeh. emang nggak sakit. Jadi pas hari Senin tuh bareng ke pasar sama Agan. Bahkan waktu itu Agan baru ada motor, baru nyicil motor. Dia tuh pengen nyobain motor baru katanya. Sama Agan lah dianterin ke pasar. Dan itu ternyata hari terakhir Agan ngebonceng almarhum nenek Agan. Ketika Agan lagi di sekolah, nggak ada yang ngasih tahu kan, karena mungkin orang yang di rumah mungkin udah pada shock dan lain-lain. Emang gini ceritanya, di rumah itu pas waktu mama hilang cewek semua, kakak aku, teh Dewi, teh Neng, aku semua kan cewek. Menantu ya pada nggak ada, suami kita pada kerja. Di saat pas kejadian udah ada Juhur. duhur, anak aku kan kerja di mamahnya dia, sebelahan kan rumahnya, cuman aku ya nyari-nyari sampingan, soalnya anak aku itu sama mamah ya kan. Udah gitu aku nggak denger ada gelas kok bisa pecah di kamar saya pas si Dede teh lagi bobon ya. Cuman anehnya bantal lah ini bisa mau ke muka dia gitu, ke muka Jadi mau anak menutupin aku. bayi gitu loh. Nggak tahu ya walau alam apa-apanya mah, cuman itu udah memberi tanda sehingga Jadi, gelas pecah. Pecahnya tuh bener-bener pecah, remuk banget. Aneh ya. Kayak aneh. yang dibanting gitu, bener-bener bubuk, remuk banget tuh si gelas. Oke, lanjut ya guys. Jadi ceritanya waktu dulu tadi kan sampai gelas pecah. Itu tuh mungkin tanda-tanda akan adanya nenek saya mau meninggal. Dan waktu saat itu saya kan lagi di sekolah, nggak tahu kejadian di rumah seperti apa. Terus singkat cerita aku pulang sekolah sore jam 3. Ternyata saudara saya itu udah apa namanya, udah nunggu saya sekolah ya kan. Nunggu ponakan saudara anak dari uang saya nunggu, nah sambil nangis kaget dong, kenapa, ada apa. Dulu dia bilang bahwa almarhum nenek udah nggak ada, udah meninggal. Kaget, saking kagetnya aku bawa pulang sekolah kan, sampai bawa motor pun nggak bisa, sampai gemetaran saking kagetnya bahwa nenek yang udah ngurus saya sampai gede itu udah nggak ada. Dan itu tuh benar-benar motor disimpan ya. Langsung gue tuh benar-benar lari ke rumah. Itu tuh ngerasa apa namanya tuh, ngerasa lari tuh ngerasa jalan atau enggak gitu, kayak pikiran tuh udah buyar banget. Pas nyampe rumah pertama yang gue lihat itu keranda dan banyak orang. Itu kayak mimpi buruk banget, mimpi buruk yang saya takutin gitu. Dan ternyata itu tuh bukan mimpi buruk, tapi itu kenyataan bahwa almarhum nenek saya meninggal. Sakit hati banget. Kenapa? Karena saya tuh paling dekat sama almarhum nenek saya, sampai bantu jualan, terus nyari kayu bakar ke ya nyari gitu sama saya sampai hujan-hujanan. Saya tuh jujur lebih dekat sama almarhum nenek saya dibanding sama ibu saya. Curhat apapun saya tuh lebih berani ke almarhum nenek ya, daripada ke orang tua saya. Kejadian itu saya tuh benar-benar pulang sekolah nggak apa, buyar banget pikiran. Dan udah banyak orang yang layat, yang tajiah ke rumah. Dan saya pas pulang sekolah, pas ke rumah lihat langsung bahwa nenek saya udah nggak bernyawa dan udah terbaring di rumah. Kejadian alhamdulillah udah sholat duhur ya, udah selesai sholat duhur langsung. Yang paling sakit hatinya tuh ya, saya tuh udah gede gini gitu, belum waktu dulu pas meninggal belum bisa ngasih, belum bisa ngajak beliau jalan-jalan, belum kerja belum emang bisa di nyari keluarga duit gitu. nggak disuruh untuk kerja dari kecil sih, cuman semenjak udah nggak pada ada, kita jadi pada mandiri ya. Itu sih ya, kadang sampai sekarang pun ya kalau ingat ke sana emang nggak bisa. Aku tuh paling apa ya,
paling nggak bisa kalau udah ngobrolin keluarga. Kalau udah masalah bahas ini paling challenging gitu. Tapi almarhum nenek itu sebenarnya tuh mendidik kita tuh emang baik gitu ya. Maksudnya emang semua orang sih pasti ngedidik anaknya itu dengan baik, tapi ini tuh anjing itu pakai itu sarung aing pakai ieu pakai suku sarung naon? terus soal anduk orang bagu Anjing kebelet deh. kayak gitulah ya seingat pokoknya mah. Jadi buat yang berpikiran saya itu banyak duit atau gimana, enggak, saya terlahir dari keluarga sederhana, saya hidup dari kecil sederhana, orang nggak punya, mungkin sampai sekarang sih, cuma kita bersyukur ya, selalu bersyukur. Kalau ngebahas zaman amanah itu pasti banyak banget, parah. Dan buat yang orang-orang yang selalu berpikiran negatif ke keluarga saya, is okay, no problem, karena itu hak mereka mau ngomongin apa. Di sini saya baru first time saya speaking, nyeritain story kehidupan saya yang sebenarnya kayak gimana tuh, kayak gini. Bener-bener aku tuh sebenarnya pengen dari dulu pengen cerita ini, cuman belum ada waktunya dan belum saatnya. Dan today ternyata saatnya untuk cerita gimana saya zaman dulu, saya terlahir dari keluarga apa dan gimana. Alhamdulillah sekarang saya bisa nyari uang sendiri, bisa kuliah pakai uang sendiri gitu. Cuman yang bikin nyesal itu ya itu nggak bisa ngasih ke almarhum nenek yang udah ngurus saya, dan saya nenek saya dua-duanya udah nggak ada. Terus apalagi ya, saya tuh mau cerita dia bahwa saya tuh dulu dari kecilnya jualan keliling kampung, jadi nggak ada yang spesial for my life gitu ya di hidup aku tuh. Tapi tetap enjoy, tetap happy karena dapat keluarga yang begitu luar biasa. Kita yang selalu enjoy menghadapi kehidupan. Buat orang-orang yang memandang keluarga saya sebelah mata, is okay, no gini problem. ya, kita simpel sih ya, selama kita enggak ngerugiin, apalagi ngerepotin yang kalian apa mungkin ya ngelihat bernilai kita, mungkin itu enggak semua yang kalian pikir. Kita suka main, orangnya suka malam apa-apalah, cuman mungkin di kampung itu kan tetangga itu pikir kita kerja ngapalah, tapi bukan. Iya, buat orang yang berpikiran nothing ya ke keluarga kita, is okay, no problem, karena itu Kita selalu bersyukur. hak mereka. Orang lain mau ngehujat keluarga saya, ngehujat saya, itu hak mereka, asal jangan saya ke orang lain gitu. Asal jangan kita ke orang lainnya kayak begitu gitu, dan diusahakan untuk tidak peduli dengan omongan-omongan orang lain. Kalau diceritain banyak banget ya, jadi sedikit sharing aja biar kalian tahu, biar tidak berpikiran tentang apa-apa tentang saya kayak gitu. Dan kalian pokoknya mah harus subscribe channel YouTube Agan Sugandi supaya saya tuh semangat bikin konten, karena udah 3 bulan vakum untuk bikin konten karena males. Tapi kayaknya emang harus gitu, harus bikin konten. Kalau kalian subscribe, share, and like and share, komen juga di channel YouTube saya bakalan semangat. Dan mungkin kedepannya saya akan ngasih konten-konten yang menarik gitu, atau kalian punya ide saya harus konten apa, oke, boleh di komen atau DM aja di IG saya Agan_Agan ya, follow juga. Terima kasih juga yang udah support, keluarga, teman, kerabat, pokoknya mas, thank you for all, yes. Yang udah subscribe juga makasih.
Next time sama Aing lah. Bye. Tunggu video selanjutnya.